Oke, berarti earphone-nya ini ya. Padahal biasanya kalau earphone lebih bagus karena biar nggak suara dari luar masuk. Oke, baik. Eh, jadi saya mulai saja kuliahnya. Nah, jadi begini, untuk eh, apa kelas teknik lalu lintas ya. Jadi Ibu Tiwi tadi menginfokan, sebenarnya udah beberapa hari yang lalu gitu ya, ada kuliah tamu online nanti jam 20 jam 8 ya dari praktisi. Nah, jadi dimohon kehadirannya gitu ya. Nah, sekaligus juga itu merupakan kuliah juga gitu ya. Jadi yang sekarang itu kuliah ke-7, nanti malam itu kuliah ke-8 gitu ya. Nanti topiknya mohon diisi sesuai dengan judul kuliah tamu tersebut gitu ya. Tolong Maha ya. Nah, kemudian nanti UTS-nya berarti minggu ke-9, minggu depan tuh kita minggu ke-9 gitu. Jadi kalau misalkan nanti eh, kurang apa namanya? Kurang pertemuan gitu ya kan harusnya 16 kali termasuk UTS dan UAS. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kuliah tambahan tamu tadi bisa nutup untuk kekurangan pertemuan. Jadi sekarang aja, kalaupun nanti ternyata tidak ya kita kan bisa 15 kali itu udah di awal selesainya gitu ya. Oke. Nah, jadi nanti jangan lupa jam 20 ya kuliah tamu dari praktisi. Praktisi itu artinya mungkin dari BUMN itu Bapak itu. Eh, jadi dikoordinir oleh Ibu Tiwi, dosen teknik lalu lintas di kelas 5 kayaknya itu ya. Oke. Nah, nanti malam itu ya, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita membahas untuk yang UTS minggu depan. Nah, jadi minggu depan UTS-nya itu di Kampus Bukit jam kuliah, gitu ya. Seperti apa, gitu ya? Apa namanya? Soal yang diberikan. Jadi materinya adalah yang seperti kita sudah bahas dari kalau nggak salah sudah 2 kali pertemuan ya kita bahas ya Pak. Ya, 2 kali ya. Nah, jadi bagaimana UTS-nya adalah seperti ini. Jadi untuk penentuan ya kinerja ruas jalan. Oke. Jadi UTS itu adalah ruas jalan. Nanti untuk ujian akhir itu baru simpang. Ya, jadi eh, di teknik lalu lintas itu secara prinsip dibagi menjadi dua, yaitu ruas dan simpang, serta nanti ada tentang parkir dibahas dan juga kalau masih ada waktu tentang keselamatan jalan pada bagian terakhir. Nah, seperti yang sudah kita diskusikan 2 kali pertemuan kemarin, untuk soal penentuan kinerja ruas jalan, ya kuncinya adalah adik-adik mahasiswa harus perhatikan pada soal itu tipe jalan yang disebutkan. Ya, kenapa? Karena tipe jalan itu akan menentukan pertama nilai IMP. Ya, tipe jalan itu kan artinya apakah dia 2 lajur 2 arah tidak terbagi atau 4 lajur 2 arah tidak terbagi atau 4 lajur 2 arah terbagi ya. Jadi kodenya kalau 2 lajur 2 arah tidak terbagi 2 UD undivided. Kalau dia 4 lajur 2 arah tidak terbagi 4 per 2 UD. Kalau dia terbagi 4 2 D. Nah, konsekuensinya tipe jalan itu nanti mempunyai nilai EMP yang berbeda-beda. Untuk EMP itu misalkan kalau kita mau menghitung total volumenya, jadi seperti ini
di contoh ini ya, itu kan ada data volume lalu lintas. Ya, arah satunya, terus arah kebalikannya, ya, karena dia dua arah. Itu kan ada LV itu light vehicle, kendaraan ringan, HV itu heavy vehicle, MC itu motorcycle, sepeda motor. Nah, tahap pertama adalah tentunya ya kita harus menghitung total jumlah volume ya. Total jumlah volumenya harus dihitung. Nah, tentunya di total jumlah volume itu ada namanya EMP, ekivalen mobil penumpang. Jadi setiap kendaraan ringan, kendaraan berat, dan sepeda motor masing-masing mempunyai faktor pengali yang berbeda-beda berdasarkan tipe jalan. Jadi satu selalu untuk kendaraan ringan satu, karena kendaraan ringan itu adalah mobil penumpang. Kendaraan berat itu nilainya di sini adalah 1,2, tergantung ya, tergantung tipe jalan, tidak selalu 1,2. Nah, di sini lebar perasaan dengan bahu jalan masing-masing lebar jalan. Oke. Nah, di sini adalah ini berarti dua lajur dua arah tak terbagi gitu ya, ada di soalnya itu. Oh sorry, 2/2 UD gitu ya. Nah, jadi 1,2 dan 0,25 itu adalah EMP untuk yang 2/2 UD. Ya, kalau di sini misalkan 4/2 UD, lain lagi nih EMP-nya. Bukan 1,2, bukan 0,2. Nanti mohon dicek di tabel. Jadi di sini diperlukan sebenarnya pemahaman dan ketelitian. Nah, ketelitian. Kemudian begini, berikutnya adalah ada namanya hambatan samping. Di soal disebutkan bahwa dalam pengamatan tersebut sepanjang 200 meter itu terdapat 614 pejalan kaki. Pejalan kaki di sini artinya ya nyebrang jalan, ya jalan di badan jalan, gitu ya. Artinya selama pengamatan sekian jam itu ada sekian kejadian. Kemudian ada yang parkir atau kendaraan stop. Kendaraan berhenti dengan kendaraan parkir beda, tapi di sini digabungkan dalam satu kelompok dia. Sepanjang waktu pengamatan, sepanjang observasi itu ada kejadiannya 968 kendaraan yang entah dia parkir atau dia berhenti. Kemudian kendaraan keluar masuk dari gang, dari toko terdekat gitu ya, sepanjang 200 meter itu ada 485 kejadian. Kendaraan lambat, ini yang tidak bermotor umumnya, tukang bakso, gerobak gitu, sepeda, juga yang berjalan di pinggir jalan gitu ya. Nah, kemudian di sini setiap kejadian hambatan samping, jadi hambatan samping itu ada 4 kelompok ya, jadi dibedakan menjadi pejalan kaki, kendaraan parkir berhenti, kendaraan keluar, kendaraan lambat. Jadi 4 ini termasuk definisinya hambatan samping. Jadi kejadian-kejadian yang umumnya berada di sisi kiri kanan jalan yang menyebabkan lalu lintas itu mengurangi kecepatan. Jadi kalau ada orang nyebrang, dia mengurangi kecepatan, mobilnya ada tukang bakso, dia harus agak pelan-pelan gitu ya. Nah, ini adalah 0,5, 1, 0,7, 0,4. Ini adalah bobotnya. Jadi jalan kaki 614 dikalikan setengah. Ini sudah ada pada tabelnya MKJI, Manual Kapasitas Jalan Indonesia. Jadi setiap kategori hambatan samping diberikan bobot. Nah, ini berlaku untuk setiap tipe jalan. Ya, jadi mau 2/2 dan bobot kejadiannya hambatan samping itu seperti ini, setengah, 1,7. Nah, setelah dikalikan baru kita jumlahkan. Nah, jadi angka 1772 ini nanti kita cocokkan dengan tabel hambatan samping. Apakah dia termasuk hambatan sampingnya level tinggi, sangat tinggi, tinggi, sedang rendah, sangat rendah.
ya. Nah, kelas hambatan samping yang di atas 900 sangat tinggi. Ya, jadi karena dia 1772, maka dia di atas 900, ini hambatan sampingnya sangat tinggi. Oke. Kalau sangat tinggi, nanti kita akan menentukan berapa indeksnya untuk mencari faktor akibat adanya hambatan samping F, C, S, F-nya. Jadi kalau pada saat kita menentukan nilai kapasitas ya. Oke. Nah, kemudian kecepatan arus bebas ya. Ini juga kita harus tahunya kecepatan arus bebas dasar, artinya yang kalau kecepatan itu F, arus bebas itu FV. Nah, arus bebas dasar artinya yang arus bebas dasarnya FV 0-nya 42. Dari mana 42 ini? Dari tipe jalannya. Jadi tipe jalan itu supaya kita nggak bingung nih yang mana, karena banyak pilihan ya. Misalkan begini, kalau kita lihat tabel-tabelnya nanti ya. Nah, misalkan, sebentar. Ada beberapa tabel yang kita membuat bingung gitu ya. Oke. Oke, di sini sudah langsung dimasukkan saja karena tapi kalau kita lihat di tabel-tabel yang pada slide udah kelima gitu ya, itu kan ada beberapa option ya. Nah, itulah yang nanti bisa membuat kita ini yang angka mana kita pakai gitu ya. Nah, jadi pada di sini nanti begini ya, jadi mahasiswa harus melihat pertama dia menghitung total Q-nya, total volume lalu lintas atau traffic flow. Jadi pada menilai suatu kinerja ruas jalan itu ada dua besaran. Jadi pada arah horizontal Q per C, Q itu volume, C itu kapasitas. Q per C itu sama dengan derajat kejenuhan atau degree of saturation, DS. Pada arah suhu Y itu kecepatan. Nah, pertama kali kita selesaikan dulu Q-nya, volume lalu lintasnya dalam satuan SMP per jam. Ya, EMP ini digunakan untuk menghitung, jadi misalkan LV, HV, MC, ini kan beda-beda, jadi harus disatukan satuannya ke dalam SMP sehingga digunakan EMP. Nah, kemudian diperoleh totalnya ini angka 2328 tambah 374 dan seterusnya, ini ditambahkan nanti total Q-nya segitu. Kemudian hambatan samping dihitung seperti ini. Ya, kemudian kecepatan itu pada arah sumbu Y-nya. Ya. Nah, nanti ini kok bisa dapat -3 itu ya. Itu Anda harus pelajari sendiri. Yang jelas itu adalah pertama cek dulu tipe jalannya. Itu ya. Kemudian nanti lebar jalan itu kan 6 meter. Nah, nanti pasti akan ketemu -3 ini. Hambatan samping 0,85 ini tahunya dari mana? Dari tabel hambatan samping yang 1772 ini nanti kalau Anda konversikan dari di tabelnya faktor bobotnya itu adalah 0,85. Oke, kapasitas dasar 2.900 ini adalah kapasitas dasar untuk jalan 2 lajur 2 arah, total 2 arah. Karena kalau 4/2D dia per lajur, beda lagi.
Kalau dia per lajur berarti kalikan jumlah lajur. Tapi kalau di keterangan tabelnya itu adalah ini 2.900 ini untuk total dua arah langsung dipakai 2.900. Jadi kan rumus kapasitas itu C itu sama dengan C0 kali 0,87 ini faktor penyesuaian lebar jalur. Jadi kalau 6 meter respondensinya ini, pemisahan arahnya satu itu berarti dia arah satu dia 50%, arah sebaliknya juga 50%. Jadi dari mana taunya? Ya, sini kan ada ini seperti ini. Ya, 1030 ini kali M, ini dihitung SMP-nya per masing-masing, per arah 1, SMP per arah 2. Ini bobotnya adalah 50%, 50%. Tahu dari mana? Jadi misalkan 1030 kali 1 ditambah 105 kali 1,2 tambah 1734 kali 0,25 ini total berapa? Terus yang kedua juga sama, nanti dijumlahkan ya totalnya itu dua arah itu dijumlahkan. Nah, kemudian nanti untuk nyari persentase masing-masing arah kan tinggal arah 1 dibagi total mendekati 50%, arah 2 dibagi total mendekati 50%. Kalau dia 50-50 berarti faktor pemisah arahnya, arah lalu lintasnya itu ya 50-50 satu gitu ya. Kemudian hambatan sampingnya yang 1772 tadi, kalau dari tabel lihatnya itu 0,85. Sehingga kapasitasnya untuk ini adalah 2144. Nah, jadi nanti itu derajat kejenuhannya berapa? Q per C-nya ya jumlah volume ini, total ini dibagi dengan C, Q per C. Kemudian untuk sumbu Y-nya adalah kecepatan kendaraan ringan. Nah, ini dia. Q per C-nya 1,64. Ya. Berarti kalau sudah di atas 1, itu sudah F. Tapi kalau Anda menjawab hanya sampai Q per C aja udah cukup. Ya. Itu sudah mengindikasikan berapa tingkat layanan itu sudah terjawab sebenarnya. Jadi cukup sampai angka Q per C aja, bisa dapat di bawah 1 atau di atas 1. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menentukan, nah ini dia. Oke. Nah, kemudian kendaraan arus bebas. Oke. Nah, untuk yang slide nomor halaman 3 ini, 1650 kali 2, ini nanti Anda harus lihat ini kapasitas tipe jalan berapa. 4 lajur, 2 arah terbagi. Ini contoh soal lain lagi ya, yang nomor 3 ini. Tidak nyambung dia dengan sebelumnya, jadi hati-hati. Dengan menghilangkan parkir, kendaraan berhenti, ini misalkan parkirnya tidak ada. Parkir itu di mana? Di hambatan samping. Jadi kan 4 harusnya hambatan samping. Karena parkirnya misalnya tidak ada, dianggap 0 ya. Berarti ya, hambatan samping itu tidak lagi 1700 sekian, tapi hanya 804. Ini soal yang berbeda lagi kasusnya ini, yang dengan yang di halaman sebelumnya. Tapi dan juga melebarkan jalan. Jadi studi kasusnya ini adalah 4 lajur 2 arah, yang tadi itu yang halaman 2 ini dan 1 ini adalah untuk yang 2/2 UD. Yang nomor 3 ini ya tidak kelihatan, hati-hati kalau nanti kok beda-beda angkanya. Maksudnya apa ini Pak gitu ya. Jadi ini sudah mulai kasus lain tapi dengan data sebelumnya. Jadi misalkan kalau data sebelumnya tadi jalannya menjadi 4 lajur 2 arah terbagi 4/2 D. Itu beda lagi apa namanya?
IMP. Nah, di sini kebetulan aja masih sama dia 0,2, 0,25 ya. Kendaraan berhenti, oke, tidak ada, jadi dihilangkan dari hambatan sampingnya. Nah, berarti hambatan sampingnya tidak lagi sangat tinggi, tapi tinggi. Apa dampaknya? Nanti faktor penyesuaian untuk hambatan sampingnya angkanya beda ini. Kalau tadi kan 0,87 ya, yang 1772 itu hambatan sampingnya karena ada 4, ada termasuk kendaraan berhenti dan parkir. Nah, sekarang dengan itu dihilangkan, dia menjadi hambatan samping itu tidak sangat tinggi, tetapi hanya tinggi. Kalau tinggi, beda lagi hambatan sampingnya, jadi faktor pengalinya 0,95, bukan lagi 0,87. Nah, kapasitasnya kok sekarang menjadi bukan 2.900 gitu ya. Kenapa 1.650? Ingat, 1.650 itu adalah kapasitas untuk 4 lajur 2 arah terbagi per lajur. Sorry, per lajur ya. Ya. Nah, terus pertanyaannya, eh, kok dia kali 2? Ya. Ini memang agak membingungkan, karena kenapa? Karena di sini bukan asli dia 4 lajur, tapi dilebarkan. Ya. Jadi dia tidak dikalikan 4, tapi dikalikan 2. Oke, ini kalau dilebarkan C. Oke, nanti begini aja. Ini membingungkan ya, yang karena dia masih ngambil dari sebelumnya, tapi oke. Yang tidak membingungkan adalah, nah ini. Oke. Nah, oke. Nah, jadi begini ya, jadi ya, saya nggak bingung, karena yang halaman 1, 2, 3 itu eh, dia sebenarnya seolah-olah 2 lajur darat diperlebar, jadi datanya masih ada yang nyampur-nyampur, jadi seperti tadi kok 1.650 per lajur, tapi kok kali 2 nggak kali 4, karena dia dilebarkan. Oke, begini saja supaya tidak nanti pada saat saya bingung. Nah, model soalnya seperti halaman ini, 4 ini ya. Nah, gini aja. Nah, jadi kalau seperti ini, nah ini ya, prinsipnya sama seperti tadi. Ini data volume lalu lintas, arah pertama, arah ke sebaliknya. Oke, berarti ini yang jelas ini adalah 2 arah ya. 2 lajur juga. Soalnya ini ini yang sama tadi. Satu, dua, total. Oke, bisa masuk. Oke, baik. Nah, jadi begini saja. Nanti kurang lebih seperti ini, gitu ya. Ini 2 lajur 2 arah. Nah, ini cara menjawabnya seperti ini, gitu ya. Cuma nanti ya tentu saja tidak sama kan, gitu ya. Supaya angka-angkanya maksudnya tidak sama, tetapi agak dibedakan berdasarkan seperti biasa berdasarkan NIM. Oke. Nah, ini caranya seperti ini. Jadi maksud saya supaya setiap mahasiswa mempelajari mulai dari sekarang ini dapatnya dari mana ini? Lihat di tabel di apa namanya di PPT minggu ke-5 itu eh, dari saya ngambil dari MKJI. Jadi di situ ada angka 42 itu ada, 42 itu apa gitu ya. Nah, sekali lagi ingat itu adalah tipe jalan. 2.900 ini adalah kapasitas 2 arah dari jalan 2/2 UD. Lebar perkasan 6 meter, berarti berapa faktor penyesuaian lebar jalur? 0,87 dapat dari mana? Minus 3, 0,85.
city size-nya kok 0. Nah, ini city size 0, mestinya tidak boleh 0, karena nanti jadi 0 ya. Oke, begini. Ada satu koreksi ya, di sini faktor penyusuan city size ini bukan 0, tetapi 1. Nah, yang dituliskan oleh di sini kenapa 0? Maksudnya tidak gitu dalam perhitungan. Hanya salah tanggung jawab ya. Kan ini harusnya ini CS city size itu kenapa dia tulis 0? Karena tidak diberikan datanya. Ya. Nanti dalam soal saya akan berikan datanya. Jadi bukan 0. Kalau tidak diberikan datanya bukan 0, tapi 1. Ya. Kenapa? Karena kalau 0 ini kan dia faktor kapasitas itu adalah ini harusnya ada 1 yang tidak dimasukkan, jadi faktor penyesuaian ukuran kota. Jadi kalau kali 0 C, semua kan 0 ya. Sebenarnya bukan itu maksudnya. 0 itu artinya di sini dia menganggap itu tidak ada, tapi bukan 0 harusnya nulis. Ini harusnya 1 kalau tidak diberikan data ya. Tapi nanti untuk UTS saya akan berikan nilai data ukuran kota. Ukuran kota tinggi, kepadatan dari di atas 1 juta, antara 500.000 sampai 1 juta, berapa indeksnya itu ada. Nah, ini adalah sama seperti tadi, gitu ya, cuma dia menggunakan tabel-tabel untuk menjawabnya. Di tabel-tabel dia ambil dari KJI, sama saja prinsipnya, cuma dia ketik ini ya. Nah, nanti kalau di hambatan samping ada very low, low, ini bukan MH, sedang itu moderate ya, H-nya nggak ada, moderate high, ini high, very high, sangat tinggi. Oke. Oke. Nah, di sini ini contohnya untuk yang kalau contoh soalnya 2 lajur atau 1 arah. 2 lajur tapi 1 arah. Ada banyak contoh jalan yang 2 lajur 1 arah di Denpasar, seperti jalan di Ponorogo yang menuju arah Suci itu. Dari itu kan dia 2 lajur tapi 1 arah, tidak berlawanan ya. Nah, ini pada prinsipnya teorinya sama, jadi mencari berapa angka-angka pengali dari tabel. Cuma dibedakan berdasarkan tipe jalan, sekali lagi ya. Oke. Baik. Nah, jadi yang halaman 4 yang ini ya, ini adalah suatu contoh soal yang bagus menurut saya ya. Cara penyelesaiannya ada lengkap di sini. Nah, cuma dia tidak menyebutkan ukuran kota di sini. Itu saja kekurangan dari cara menjawab di sini. Nah, seperti tadi ini dapat angka setengah ini dari mana? Ini bobot untuk jalan kaki, 1 untuk parkir, 0,8 dan seterusnya. Nah, kemudian angka-angka. Nah, yang kekurangannya pada cara menjawab ini adalah ini bukan 0. Kalau tidak diminta, tidak ada data ukuran kota, jangan dibuat 0, ini 1. Kalau dikali 0, itu kapasitasnya 0. Tapi kalau dikali 1 kan ya ya. Jadi kapasitas itu adalah ya seperti ini.
Oke, nah jadi nanti mahasiswa tinggal mempelajari model soal seperti ini saja, oke, dengan ditambahkan ukuran kota. Jadi nanti silakan ukuran kota, misalkan di soal itu diketahui penduduknya sekitar 800.000 jiwa. Berapa indeks FCSF-nya? Itu aja kan. Cari aja nanti kalau 800.000 itu masuk sedang, tinggi, atau apa. Kalau tinggi berapa faktor penyesuaian city size-nya. CS itu city size. City kota, size ukuran yang kota. Ya, jadi seperti ini dia. Nanti. Nah, untuk ujian sendiri, uh, silakan dibuka catatannya, gitu ya, karena tabel-tabel itu kan uh, banyak ya. Sebentar, coba saya akan upload yang kuliah minggu lalu yang ada tabelnya itu. Enggak, agak lama. Sebentar, saya sini. Sebentar ya. Dan, oke, coba saya sharing di sini. Yang ini. Nah, ini udah kelihatan ya. Oke, jadi kelihatan kan ya? Nah, jadi di sini Anda kelihatan ya. Nah, jadi tipe jalan seperti ini, ya, konfigurasinya 2/2 UD, 4/2 D, 2 lajur searah, ya. Kemudian tabel-tabel ini yang saya maksud, yang ya membingungkan gitu ya. Jadi ya, angkanya mana saya pakai misalnya untuk HV kendaraan berat, heavy vehicle 1,3, 1,2 maksudnya apa? Nah, ini yang tipe jalannya kita pahami. Kemudian misalkan 2 lajur 2 arah UD gitu. Untuk sepeda motornya kok ada 2 kolom, yang mana nih? Kita lihat lagi di soal lebar jalurnya kurang dari 6 meter atau lebih dari 6 meter. Misalkan suatu lebar jalan 2/2 UD dengan lebar jalur 8 meter, otomatis yang kita pakai itu antara 0,4 atau 0,25. Nah, tergantung lagi sekarang volume lalu lintasnya. Kalau 0, 0,4. Kalau lebih di atas 1.800, 0,25. Tapi misalkan diketahui lebar jalur itu 5 meter, ya, dengan volume lalu lintasnya total sepeda motor, kendaraan berat, dan ringannya 2.000. Berarti EMP untuk sepeda motor untuk tipe jalan 2/2 UD itu adalah 0,35. Nah, gitu ya. Itu yang maksudnya sesuai dengan tipe jalan. Karena ini beda-beda lagi sesuai dengan tipe jalan yang kita. Nah, kemudian kapasitas dasar atau C0-nya. Tadi kan 2 lajur 2 arah tak terbagi 2.900 itu untuk 2 arah. Jadi kita pakai langsung 2.900. Tapi kalau misalkan soalnya itu adalah 4 lajur, tak terbagi gitu. Berarti dia 1.650 per lajurnya. Kalau ada 4 lajur, ya,
bukan dengan catatan dilebarkan dulunya 2 arah dilebarkan, tapi memang dari soal itu suatu jalan raya 4 lajur terbagi gitu ya. Nah, itu berarti kalau per lajurnya 1650, berarti untuk total 2 arahnya ada 4 lajur, dia 1650 kali 4. 4 lajur tak terbagi, berarti 1500 kali 4 untuk channelnya. Kalau 2900, jangan lagi dikali 2, ini sudah untuk keterangan untuk total 2 arah dia. Ya. Nah, kemudian ukuran kota, tadi di dalam soal tidak ada dibahas. Jadi, ukuran kotanya misalnya ini adalah dalam satuan juta. Jadi, misalkan kalau ukuran kota sedang itu antara 0,5 juta itu kan sama dengan 500.000 kali 1 juta, sampai 1 juta jiwa. Berarti dia ukuran kota sedang. Ukuran kota sedang ini punya faktor pengali sendiri yang ada di sini. Nah, jadi kalau ukuran kota setengah sampai 1, maka faktor pengali ini yang kita masukkan sebagai FC SF, sorry, CS, FCCS ya. FC faktor koefisien city size ukuran kota. Kalau dia misalkan 800.000, berarti 0,95 yang Anda masukkan sebagai faktor penyesuaian ukuran kota. Kalau dia di atas, misalkan 1 juta, pakai yang 1,00. Oke, di atas 3 juta isi 1,03. Oke, nah jadi faktor-faktor ini silakan nanti dibuka saja pada saat ujian ya. Nah, kecepatan arus. Tadi kan ada 42 ya. Itu dari mana? Kan begitu. Total apa arus kendaraan ringan, kecepatan kendaraan ringan, kecepatan arus bebas dasarnya. Itu FW0-nya itu. Nah, ini yang dipakai. 44 itu. Yang kendaraan ringan ya dipakai. Ini kan ada kendaraan berat, sepeda motor, kendaraan. Yang mana dipakai? Yang kendaraan ringan saja. Ya, untuk arus bebas dasarnya ini. Yang ini, FW0 ini. Ini kan kecepatan arus bebas dasar kendaraan ringan. Jadi di rumus sudah disebutkan FW0 itu apa? Jadi kita berpatokan pada kendaraan ringan, pada mobil penumpang. Sekarang tergantung lagi pada tipe jalannya. Tipe jalannya 2 lajur tak terbagi. Ini 44, 4 lajur tak terbagi, 53 dia dasarnya. Beda-beda lagi. Jadi tipe jalan itu tolong diperhatikan pada soal. Karena dia menentukan EMP, menentukan kecepatan arus bebas dasarnya, ya, kapasitas dasar, itu semuanya tergantung pada tipe jalannya. Jadi di sini kurang lebih banyak pemahaman pada kalau membaca tabel gitu ya. Intinya gitu ya. Jadi misalkan kalau ini ya seperti ini misalnya. Atau ini faktor penyesuaian jalur apa? Oke. Yang ini tadi ya, yang paling simpel gitu ya. Diketahui ukuran penduduk dalam kota tersebut adalah 1 juta. Berarti makanya saya pakai 1 faktor penyesuaian. Gitu aja. Tidak ada untuk teknik lalu lintas sebenarnya pada transportasi itu cara menghitungannya sangat sederhana, tambah kali kurang saja dan bagi gitu ya. Nah, cuma angka yang mana yang kita pakai itu saja sebenarnya. Ini juga nanti pada saat Anda bekerja pun, misalkan sebagai kontraktor ataupun konsultan ataupun sebagai yang punya proyek alias
PNS-nya di PUPR atau di perhubungan, ya begitu aja cara kerjanya. Jadi menggunakan panduan atau kalau di bidang lain struktur apa-apa itu ada SNI-nya. Kalau kita menggunakan ini panduan kapasitas jalannya dikeluarkan oleh PU. Oke, itu ya. Jadi bukan hanya untuk kuliah ini saja, untuk kerja. Kalau dengan catatan kalau bekerja di bidang lalu lintas, bina marga. Oke, oke, baik. Nah, oke. Nah, jadi itu saja, Dek ya. Contohnya jadi yang menurut saya paling mudah untuk dipahami itu adalah yang contoh ini, halaman 4. Ya, tabel-tabelnya ada di 5 tadi. Oke, baik. Eh, Sampai di sana dulu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, bukan jawabannya ya. Seperti apa contoh? Contoh soalnya ya seperti ini. Saya buka aja yang kayak ya seperti ini aja gitu, yang pada halaman 4 ini. Yang jelas Anda apa yang dihitung dulu, ingat tahapannya Q per C pada sumbu X-nya itu adalah derajat kejenuhan adalah perbandingan antara volume lalu lintas dengan satuan apa dengan notasi Q dibagi dengan kapasitas dengan notasi C. Q itu bisa langsung diperoleh dari data dengan mengalihkan dengan EMP-nya. EMP kita harus tahu tipe jalannya yang di soal seperti apa. Kemudian C-nya itu adalah kapasitas sama dengan kapasitas dasar. Kapasitas dasar itu tergantung juga tipe jalan kali faktor penyesuaian. Ada 4 faktor penyesuaian. Faktor penyesuaian lebar jalur, pemisah arah, peran kota, dan hambatan samping. Itu nyari nilai faktor penyesuaian itu baca di tabel lagi berdasarkan data yang diberikan. Oke, setelah dapat C-nya dihitung, nanti dibagi Q per C-nya, dapat nilai derajat kejenuhan. Kemudian untuk sumbu vertikalnya, Y-nya, mencari kecepatan. Kecepatan arus bebas dasar kendaraan ringan itu banyak apa, angkanya kan ada banyak. Nah, yang mana dipakai? Lihat lagi tipe jalan. Oke, dan faktor penyesuaian kecepatan lainnya. Sama saja dengan yang baca C tadi. Oke, jadi kalau sudah menghitung DS dan kecepatannya, sudah itu aja yang diminta ya, sesuai dengan contoh soal ini. Dari kondisi X itu hitunglah nilai kecepatan arus bebas, kapasitas, dan derajat oke. Nah, yang nomor 2 mungkin tidak tanyakan karena nomor 1 itu kemarin tabelnya apa tabel tingkat pelayanan. Tapi yang jelas dari nomor 1 ini sebenarnya kita bisa menjawab nomor 2. Tapi untuk UTS nanti tanya nomor 1 saja. Nomor 3 dan 4 enggak. Jadi pertanyaannya hanya untuk menghitung saja. Ya. Soal nomor 1 saja. Arus bebas, kapasitas, dan derajat kejenuhan. Derajat kejenuhan itu adalah Q per C. Oke, saya kira cukup jelas ya apa yang akan menjadi ditanyakan pada UTS. Tanya nomor 1 saja. Itu aja, 2, 3, 4 enggak. Tapi yang jelas angkanya berbeda-beda. Di mana bedanya nanti dilihat di soal aja minggu depan. Sesuai dengan NIM masing-masing. Oke. Oke, baik. Ada yang ingin
Tanyakan? Oke, baik. Kalau tidak, minggu depan ujian UTS tengah semester itu adalah minggu ke 9 jadinya ya, karena nanti itu adalah minggu ke-8, ke depan itu minggu ke-9. Sekarang yang pagi ini minggu ke-7, nanti malam minggu ke-8, ujian tengah UTS minggu depan itu minggu ke-9, nanti kertas dan lembar jawaban disiapkan oleh Prodi, termasuk kertas buram untuk oret-oret. Ya, jadi Prodi nanti menyiapkan, silakan dipelajari aja ini, apa namanya, PPT untuk yang ke kuliah ke-6 ini dan yang ke-5 minggu lalu tadi. Baik, oke ya, adik-adik. Kalau demikian, maka tidak ada pertanyaan. Saya asumsikan sudah clear ya. Kita akan ujian minggu depan. Nanti jangan lupa jam 8 malam ya kuliah tamu dari praktisi. Oke ya, jangan lupa juga mengisi absen untuk sekarang, pagi ini, dan untuk nanti malam juga. Oke. Baik, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Sampai ketemu offline minggu depan. Ya. Mohon izin Prof, mohon maaf. Ya. Mau nanya untuk pertemuan Ya. 8 dan pertemuan 9 kan berarti diadakannya dalam satu hari yang sama. Untuk di absen kita buatnya tanggalnya bagaimana ya Prof? Tanggalnya bisa besok itu kan libur ya. Hari Kamis saja gimana? Tanggal Buat 2, hari Kamis. 2 Mei ya. Ya, baik Prof. Tanggal 2 Mei ya, Maha ya. Iya Prof. Gitu, Makasih oke. Prof. Karena begini, rasa-rasanya sih nanti kok rasanya hampir setiap mata kuliah itu ada yang kurang karena banyak libur ya. Supaya nanti nggak bingung nyari waktu juga. Ini mumpung Bu Tiwi ada nawarin, oke kita pakai itu aja. Supaya nanti biar nggak nyari waktu lain lagi untuk nyari kuliah tambahan supaya 16 kali pertemuan. Oke. Oh ya, nanti Maha topiknya itu adalah mengikuti dari apa judul kuliahnya Bapak itu nanti ya, yang malam itu. Baik Prof. Oke. Baik Prof. Ya, baik. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu minggu depan ya, jam 9.30 ya, mulai ujian UTS. Oke ya. Saya dulu, ini harus ada bukti anunya ya. Saya screenshot aja dah. Oke. Oke, baik. Sampai ketemu minggu depan ya. Oke. Baik Prof, terima kasih Prof. Terima Selamat kasih pagi. ya. Oke, pagi. Oke, ya.